Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah bersama guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution dengan amalan Rasul di akhir Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Tile sudah menerangkan memang di akhir Ramadan bagi yang faham maka dia akan meningkatkan amal ibadahnya berlipat-lipat, tambah semangat karena takut ditinggal Ramadan. Namun bagi yang tidak faham akan ilmunya maka dia akan mulai menyibukkan dirinya dengan dunia. Nah, mohon ilmunya nih Ustaz, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa afdalus salam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin mulia di penghujung Ramadan, bertambah kemuliaannya dan mendapat kemuliaan akhir Ramadan. Amin ya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Ali, diceritakan dalam banyak riwayat, salah satunya riwayat muttafaqun alaih, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin di penghujung Ramadan semakin bertambah semangatnya. Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Yang pertama, ahyal lail, menghidupkan malam-malam, qiyam Ramadan, bangun, sholat tarawih, sholat sunnah, qiyamul lail dan qiyam Ramadan. Nabi SAW melakukan ini. Barangkali kita bisa contoh Nabi SAW semakin di penghujung Ramadan, bukan semakin kendor ini. Pemirsa saya, ya mudah-mudahan kita makin semangat. Apalagi ditemani oleh program Cahaya Hati Indonesia. Dengan berbagai para guru yang memberikan hazanah-hazanah yang luar biasa, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Islam. Yang kedua, wa aiqadha ahlah, Nabi bangunin istrinya, Nabi bangunin keluarganya. Buat ngapain? Buat beribadah. Ini menarik. Matan hadisnya bilang Nabi yang bangunin keluarganya. Jadi bukan Nabi yang dibangunin istri. Kira-kira kebanyakan suami kalau Ramadan dibangunin apa ngebangunin? Biasa dibangunin. Nah, dibangunin. Yang masak istrinya. Iya, udah kelar semua tuh. Udah kelar semua, dibangunin susah lagi bangun. Gitu kan? Nabi enggak, Nabi yang bangunin istrinya. Bangun, ya sholat bareng, berjamaah. Masya Allah. Wajadda wasyaddal mi'zar. Nabi semakin bersungguh-sungguh, bahkan dalam bahasa metafor hadis itu, Nabi semakin mengikat-ikat pinggangnya. Bahasa ikat pinggang ini ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, Nabi lebih memprioritaskan ibadah daripada istri beliau. Jadi dikencangi sarungnya, kira-kira begitu. Atau yang kedua, maknanya adalah semakin giat beribadahnya. Tanpa tafsiran yang sebelumnya tidak memprioritaskan istri, bukan itu. Karena kan kita sudah bicara kemarin di judul-judul yang lalu pemirsa bahwa Ramadan ini salah satunya adalah bulan keluarga. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Fragmen Al-Baqarah 183 sampai 186, nanti 187, uhilla lakum lailatas siyam. Itu kan cerita tentang keluarga, menunjukkan Ramadan itu Ramadan bulan yang bulan keluarga. Jangan sampai kita soleh secara spiritual tapi meninggalkan kewajiban kita sebagai pasangan. Nah, inilah beberapa amalan Nabi di penghujung Ramadan. Nah, salah satu juga yang senantiasa dilakukan Nabi adalah i'tikaf. Ini buat saudara-saudara kita yang ada di belahan Indonesia di mana saja yang masih zona hijau, belum zona merah. Kita tahu kondisi kita hari-hari ini lagi isolasi karantina karena COVID-19. Yang masih zona hijau masih memungkinkan untuk iktikaf, silahkan lakukan iktikaf. Itu bagian dari syiar Ramadan. Buat kita yang zona merah barangkali, ini catatan. Buat kita yang berada di zona merah, kita bisa pilih amal yang lain selain iktikaf. Ya toh? Tidak harus iktikaf, walaupun masih aman lah. Tidak seperti Jumatan yang orang berjubel-jubel. Kalau iktikaf kan barangkali 1 orang, 2 orang masih aman sebenarnya. Masih bisa dilakukan. Tapi kalau memang sudah zona merah lalu tidak memungkinkan untuk keluar. Barangkali kita bisa pilih beberapa ibadah Nabi SAW yang juga sunnah dilakukan Nabi di penghujung akhir Ramadan. Memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa iktikaf. Kalau bisa iktikaf, alhamdulillah, luar biasa bagi kita yang kemudian dianugerahkan kesempatan untuk menjadi mu'takif.
orang yang beriktikaf di bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat adalah Nabi SAW itu senantiasa beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada berapa tuh tadi? Sedekah, baca Quran, ahyal lail menghidupkan qiyam Ramadan, lalu kemudian membangunkan keluarganya untuk beribadah, beriktikaf. Masya Allah, ada banyak amal Nabi di penghujung Ramadan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengejar Lailatul Qadar. Ini juga amal Nabi SAW di penghujung Ramadan. Kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kamu Lailatul Qadar itu di 10 malam ganjil akhir Ramadan. Nah, bicara tentang Lailatul Qadar, kita sudah siapkan ayatnya. Silakan Ustaz. Mas Ali, buat pemirsa yang ada di rumah, silahkan buka Al-Qurannya. Kita akan coba memaknai lebih lanjut apa sebenarnya yang sedang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba lihat kira-kira durusul mustafadahnya apa ini. Apa kata kuncinya? An-nuqad al-asasiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di ayat yang pertama Allah bercerita bahwa kami telah turunkan inna anzalnahu. Kata-kata atau huruf hu di sini, domir di sini, domir hu di sini. Kemana marji domirnya? Kemana kembalinya? Para ulama tafsir bilang kembalinya ke Al-Quran. Kami telah turunkan Al-Quran. Ini menarik sekali. Kalau pemirsa ada Quran, buka Quran di rumah. Sebelum surat Al-Qadar itu secara mushafi itu suratil Alaq. Suratil Alaq itu bicara Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, imperatif mood kata perintah. Bacalah, apa yang dibaca? Maknanya memang umum, tapi secara khusus adalah baca Al-Quran. Setelah ayat Iqra, inna anzalnahu. Kami telah turunkan yang kamu baca tadi. Atau kami telah turunkan sesuatu yang kami suruh kamu membacanya. Kapan? Fi lailatul qadar. Pada satu malam qadar. Apa malam qadar itu? Lailah ini satu makna artinya malam. Malam itu lawan daripada siang. Yang kedua mengatakan maknanya tidak mesti malam. Tapi maknanya bisa bermakna anagogis. Artinya lailah itu, malam itu sesuatu yang bermakna intim. Sesuatu yang bermakna hening. Sesuatu yang bermakna khusyuk. Orang itu kalau mau beribadah tenangnya di malam hari. Munajatnya sama Allah di malam hari. Jadi lailah itu maknanya bisa waktu, bisa kualitas dari waktu itu. Karena kalau dimaknakan malam repot juga. Kalau gitu malaikat Jibril turun ngasih Lailatul Qadar di Indonesia malam. Tapi di Amerika belum tentu malam. Jadi maknanya bisa kualitas. Yang kedua Al-Qadar, makna Al-Qadar banyak. Ada at-tadyiq, sempit. Ada juga maknanya asyaraf, kemuliaan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Sesuatu yang menempel pada Quran bertambah kemuliaannya. Kenapa Ramadan disebut bulan yang paling mulia? Karena diturunnya Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar malam yang mulia? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Semua yang menempel pada Al-Quran mulia. Mushaf yang kita punya, yang bahan bakunya adalah kertas, kalau dia jadi tisu, boleh jadi pemirsa, tisu itu kita gunakan untuk membersihkan kotoran kita. Tapi ketika dia jadi Quran, kita kecup, kita junjung di atas kepala kita karena sudah menempel pada Al-Quran. Masya Allah. Suara yang punya bakat berquran, Masya Allah juga bertambah kemuliaannya. Qoriah kita Masya Allah. Boleh jadi semua orang punya suara. Tapi ketika suara itu menempel pada Quran bertambah kemuliaannya. Lalu kemudian di ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Kata-kata wa ma adraka ini dalam Al-Quran diulang sebanyak 13 kali. Kata Ibnu Katsir kalau ada kata wa ma adraka menunjukkan konteks ayat yang sedang adalah sesuatu yang di luar nalar.
Wa ma adraka ma sijjin, wa ma adraka ma illiyin. Sesuatu yang enggak bisa dinalar oleh akal. Termasuk Lailatul Qadar ini sesuatu yang gaib, eskatologis, sesuatu yang transenden, yang bersifat sam'iyat, malaikat. Lalu kemudian di ayat yang ketiga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada kata kunci, malam yang mulia itu disebut mulia karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang mendapat kemuliaan ini mendapatkan kemuliaan 1000 bulan. Kata-kata 1000 di sini, alfi syahr, bukan menunjukkan angka 1001 atau 999. Tidak. Tapi maknanya bisa lebih dari itu. Saya kasih contoh misalnya begini. Kita punya dai kondang sejuta umat. Almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai sejuta umat. Apakah yang menggemari beliau cuman sejuta? Tentu tidak. Tapi digunakan kata sejuta untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Ulat kaki 1000. Emang udah ada jurnal ilmiah yang menghitung kaki ulat? Bahwa kakinya memang 1000? Kan tidak. Tapi kenapa disebut 1000? Melambangkan sesuatu yang banyak. Jadi khairun min alfi syahr maknanya bukan 1000 tapi lebih dari itu, infinity, tidak terbatas kemuliaannya. Kenapa kemuliaannya tidak terbatas? Karena dia berasal dari sesuatu yang tidak terbatas. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat keempat ini kata kunci yang paling ajaib kalau kita mau memperoleh Lailatul Qadar. Simak baik-baik. Tanazzalul malaikah warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam kemuliaan itu Allah atas izinnya menginstruksikan kepada seluruh malaikat yang dikomandani oleh Jibril alaihi salam turun ke sama'id dunia, ke langit dunia untuk memberikan rahmat Lailatul Qadar. Di sini ada kata kunci. Saya coba garisin nih. Pemirsa boleh ditandain Qur'annya masing-masing di rumah. Ma makna ruh? Apa makna ruh? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi malaikat turun di malam Qadar yang dikomandani oleh malaikat Jibril. Kata-katanya di sini tanazzalul malaikah. Ada yang turun di malam nanti, ada yang turun di malam Qadar. Siapa yang turun? Al malaikah, para malaikat. Dia tidak katakan tanazzulus syayatin. Yang turun adalah setan, tidak. Tapi yang turun adalah malaikat. Jadi kata kuncinya, kalau mau dapat Lailatul Qadar, beramallah sesuatu dengan amalan-amalan yang kalau kita beramal dengan amal itu, malaikat cinta sama kita dan mau menemui kita. Itu kata kuncinya. Apa amalan yang bisa membuat malaikat cinta sama kita? Salah satunya berzikir. Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat yang tupoksi malaikat itu adalah dia mencari malaikat zikir. Kalau dia ketemu malaikat zikir, dia ketemu ahli zikir, orang-orang yang berzikir di majelis ilmu, dia panggil teman-temannya, "Hallumu ila hajatikum." Wahai teman-teman, di sini ada orang yang berzikir, datang ke sini. Satu, malaikat. Malaikat suka dengan orang yang berzikir. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu malaikat juga suka. Masya Allah, di majelis ilmu ini malaikat suka sekali. Walaupun di studio cuma ada Mas Ali, An-Nabawi, teman-teman. Tapi Masya Allah sebenarnya ada banyak malaikat di sini. Syahidallah annahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Wal malaikat wa ulul ilmi qaiman bil qis. Dan para malaikat, orang-orang berilmu juga sama persaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah mensejajarkan kata-kata malaikat dan ahli ilmu. Kata Imam Suyuti menunjukkan satu-satunya manusia yang bisa sederajat sama malaikat adalah orang yang berilmu. Masya Allah. Ada banyak yang disenangi malaikat. Memakai wewangian. Malaikat senang. Membuat malaikat turun kepada kita. Jadi kalau mau dapat yang ini, Lailatul Qadar, maka kuncinya beramallah dengan amalan yang disenangi oleh ini. Disenangi oleh para malaikat. Khususnya baca Al-Quran. Khususnya baca Quran. Kalau ada yang bertanya begini. Malaikat Jibril itu Ustadz kan fungsinya memberikan wahyu sama Nabi. Nabinya udah gak ada. Terus tugas malaikat Jibril apa dong sekarang? Tugasnya malaikat Jibril semua yang terkait dengan Al-Quran. Yang menanamkan hafalan di kita, malaikat Jibril. Yang menanamkan pemahaman di kita, malaikat Jibril. Yang membuat kita semangat menghafal Quran, malaikat Jibril. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran, malaikat Jibril turun untuk menginstal Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia katakan menggunakan bentuk present tense, tanazzal, bukan nazzal. Dia tidak katakan nazzalal malaikah.
Kalau nazzala past tense, sudah lampau. Boleh jadi malaikat Jibril pernah turun tapi hari ini nggak mesti turun. Tapi dia katakan tanazzal, present tense. Hari ini, besok, kapanpun malaikat Jibril akan turun memberikan Lailatul Qadar sesuai dengan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang terakhir, kalau kita sudah lihat tadi kata kunci bagaimana untuk menemukan Lailatul Qadar, kata kunci yang terakhir ada kata pada salam. Orang-orang yang menerima Lailatul Qadar salamun. Dia damai. Damai untuk dirinya. As-sakinah, tumakninah, tenang, ar-rahah. Dia merasakan ketenangan spiritual, batin. Tapi di saat yang sama, dia memberikan kedamaian buat orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan harap Lailatul Qadar turun kalau kita menzalimi tetangga. Tidak teguran sama suami, tidak teguran sama istri. Jangan, tidak mungkin malaikat turun. Tidak mungkin. Berilah kedamaian untuk orang, bangun kedamaian dalam diri kita dengan berzikir, maka malaikat akan turun kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah luar biasa, dan memang biasanya kalau misalnya kita sholat tarawih, surat ini selalu dibaca ya Ustaz ya, di antara surat-surat kita ya. Mungkin tetap kita mengharapkan malam Lailatul Qadar akan hadir kepada kita ya. Masya Allah barokah ilmunya ya, Masya Allah ya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah saat lagi kita akan bertemu dengan Ustaz Abdul Kafi dengan subtema kita kerinduan yang terhalang. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.